Di saat banyak orang menyimpan koleksi buku berharga untuk dinikmati sendiri di ruang pribadi, seorang pria bernama Cahyo Suprayogo memilih jalan yang berbeda. Ia membuka lebar-lebar pintu rumah dinasnya bagi siapa saja yang haus akan ilmu. Berikut informasinya. Dari sebuah garasi sederhana, ia menumbuhkan ruang literasi yang tak hanya menyimpan ribuan buku, tetapi juga menyebarkan semangat berbagi dan mencerdaskan sesama. Kecintaannya pada dunia membaca bukanlah cerita baru. Benih itu telah tumbuh dan dirawatnya sejak masa remaja. Kebiasaan yang ia jaga selama puluhan tahun ini kini bermutasi menjadi sebuah gerakan belajar bersama yang terus hidup dan berdenyut hingga hari ini. Bermodal niat tulus itulah, rak-rak di garasi baca kini terus membengkak. Tak main-main, tempat ini menampung sekitar 6.000 buku. Jika digabungkan dengan 2 perpustakaan lain yang ia kelola, Cahyo kini menjaga aset intelektual lebih dari 18.000 buku. Kalau ditanya, saya memang koleksi buku itu sejak SD, tapi posisi di Malang. Jadi saya punya di Malang itu punya perpustakaan juga. Tapi karena saya tinggal di Jakarta, ini di rumah dinas saya juga bikin perpustakaan. Kemudian kita brandingnya supaya simple, katanya putri saya biasa ini bicara konsepnya marketing, katanya udah yang garasi bacanya aja, kalau ayah silakan, penyelenggaranya adalah komunitas belajar Titian Insan Cemerlang, jadi TIC TIC begitu. Nah kemudian saya juga punya satu perpustakaan lagi di rumah yang benar-benar sebagai PNS itu nyicil. Alhamdulillah sudah ada rumah di Jonggol. Jadi saya punya 3 perpustakaan. Nah ini ya, kalau ditanya buku tentu awalnya dari buku saya, tapi saya merasa saya punya banyak buku, kalau saya pakai sendiri manfaatnya kurang. Dan memang sejak awal karena tadi suka mengajak orang mau belajar, siapapun, mau orang tua, mau siswa, mau mahasiswa, mau anak karang taruna, mau masyarakat luas untuk mau belajar, salah satunya kan medianya adalah dengan cara membaca, diskusi. Hebatnya, angka ini tidak mandek. Kepedulian Cahyo memicu gelombang kebaikan yang lebih besar. Donasi buku terus mengalir deras dari berbagai penjuru, mulai dari perorangan, lembaga pendidikan, hingga instansi pemerintah. Tak heran jika tempat ini akhirnya menjadi ruang untuk berkumpul, berdiskusi, dan menantang gagasan-gagasan baru. Baginya, perpustakaan masa kini bukan lagi ruang kaku penimbun kertas, melainkan inkubator sosial yang melahirkan ide. Nah, saya kumpulnya akhirnya lebih luas lagi, makanya tambah senang membaca saya. Karena apa? Saya kumpul-kumpulnya akhirnya apa? Berkenal dengan model sejarawan. Sampai Peter F. Carey pernah kita bawa ke sini. Dulu dengan Pak Rickleff waktu saya 2018 di Borobudur. Jadi saya kumpulnya akhirnya dengan arkeolog, dengan sosiolog, dengan antropolog. Nah, itu yang memperkaya. Kalau itu disiplin ilmu saya sendiri, public administration. Kalau di sini sendiri Pak, paling banyak itu pengunjungnya itu anak-anak kah, orang dewasa? Iya. Random. Sekarang udah campur. Ya kalau putri saya dengan ada apa namanya ini namanya? Tempat duduk yang begini namanya apa namanya? Bing band ya? Apa? Iya, Big ya bin bag ya. Itu harapannya putri saya, ya anak muda jensi. Makanya maunya di sini ada karpet, ada AC karena ini memang namanya garasi. Jadi kalau ada panas pakai itu memang ya kan? Itu. Jadi di sini akhirnya udah campur. Dan saya punya kebiasaan juga, mahasiswa S2, S3 saya, kalau kuliah 6-7 kali dengan saya, 1 kali harus saya ajak ke sini. Jadi biar mereka diskusi kuliah di perpustakaan. Termasuk di dalam ruangan saya, itu memang kita siapkan untuk ruangan, ada kursi, ada apa. Ya, saya kepingin dengan semangat ini, dan apa-apa kegiatan yang kita lakukan, saya ingin memang membuat masyarakat kita yang katanya ya di Undang-Undang Dasarnya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tidak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintahan. Saya mempelajari itu. Karena itu apa? Walaupun di ilmu pemerintahan, ngajarkan pemerintahan, public administration, kebijakan publik, tapi saya biasa dengan komunitas. Jadi saya bisa ngerti bagaimana masyarakat, grassroots, bagaimana itu pemerintahan. Nah, disitulah saya bagaimana mengajak seluruh masyarakat itu akhirnya senang nantinya membaca. Makanya
Dari sebuah rumah dinas, pria sederhana ini memberikan sebuah gagasan bahwa gerakan mencerdaskan bangsa tidak selalu menunggu anggaran besar atau fasilitas mewah. Lewat pintu garasi yang selalu terbuka dan ribuan buku yang dipinjamkan, Cahyo Suprayogo membuktikan bahwa satu orang dengan konsistensi dan semangat berbagi bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari Jakarta, Yunia Rusmalina, Deborah Desi Sabatini, Loka TV. Berikutnya Taman Bendera Pusaka menyala. Informasinya usai jeda tetap di Loka 10.